Milan versus Udinese 4-2 di laga Italia 2022. Dalam hasil Liga Italia 2022-2023 dini hari tadi, Minggu 14 Agustus 2022, laga Milan versus Udinese selesai ditutup dengan kemenangan skor 4-2 dan 3 poin penuh bagi AC Milan. Namun pelatih Stefano Pioli punya catatan khusus di sektor pertahanan pada Liga Milan versus Udinese yang menurutnya harus diperbaiki oleh pemain AC Milan di laga berikutnya. Rossoneri mengawali debutnya di Serie A 2022-2023 dengan menuntaskan kemenangan 4-2 di San Siro. AC Milan sempat dikejutkan dengan gol cepat yang dilesakan Udinese dari tendangan sudut dan dituntaskan Rodrigo Pecao di menit kedua. AC Milan kemudian bangkit dan menyamakan skor 1-1 lewat gol Theo Hernandez di menit 11. 4 menit kemudian, tuan rumah Rossoneri kemudian membalikan dan unggul lewat skor 2-1 setelah Ante Rebic berhasil cetak gol dan merobek jala gawang Udinese. Namun jelang akhir babak pertama, Udinese mampu menyamakan kedudukan 2-2 setelah Adam Masida berhasil mengkonversi asis R. Pereira di menit 45+4. Usai jeda turun minum, AC Milan kemudian bangkit dan sosok gelandang Brahim Diaz berhasil membawa keunggulan 3-2 di menit 46. Tak mengendurkan serangan, AC Milan berhasil memperlebar keunggulan 4-2 melalui Ante Rebic setelah menerima asis dari Brahim Diaz. Skor 4-2 menjadi penutup laga Milan versus Udinese dan AC Milan pun bertengger sementara di papan atas klasemen Liga Italia 2022-2023. Kendati menang di laga perdana Milan versus Udinese, Stefano Pioli menyoroti lini belakangnya yang belum demikian kuat ketika menghadapi serangan. Pelatih berkepala pelontos tersebut mengaku tidak terlalu suka dengan gol cepat yang dilesakan Udinese ke gawang AC Milan. "Saya tidak suka kami kebobolan gol pertama dengan sangat cepat. Kami harus memiliki pendekatan yang lebih baik," kata Pioli dikutip Tribun Bali dari Football Italia via DAZN Minggu 14 Agustus 2022. "Kemudian kami memainkan sepak bola yang bagus selama 30 menit. Kami menghadapi lawan yang berbahaya. Saya melihat banyak hal positif, tetapi juga banyak hal yang harus dikerjakan," tambah Pioli. Sementara itu, keputusan Stefano Pioli tak menurunkan Olivier Giroud dan Divock Origi di laga Milan versus Udinese, lebih disebabkan karena kondisi kedua pemainnya tersebut belum fit. Alhasil Pioli pun tak ragu untuk menurunkan Ante Rebic di pertandingan Milan versus Udinese yang sukses mencetak 2 gol kemenangan AC Milan. "Rebic bisa banyak membantu kami, dia adalah pemain yang kuat. Dia memiliki karakteristik untuk menjadi pemain yang penting bagi kami. Terlalu sering, striker dinilai berdasarkan gol. Tetapi Ante memberi kami lebih banyak lagi dengan membantu kemenangan tim," puji Pioli. Sementara itu, penampilan apik Brahim Diaz dengan mencetak 1 gol dan 1 assist juga menuai pujian dari Pioli. Menurutnya, gelandang serang AC Milan tersebut telah membuat langkah maju dan menampilkan kualitas terbaiknya di laga Milan versus Udinese. Brahim Diaz juga memberikan dampak yang luar biasa dengan 1 gol dan 1 assist. "Brahim telah banyak bekerja, dia telah membuat langkah maju, dia percaya pada kualitas kami," kata Pioli. Di sisi lain, debut Charles De Ketelaere di laga Milan versus Udinese yang menggantikan Brahim Diaz di menit 71 juga tak luput dari sorotan pelatih Stefano Pioli. Charles De Ketelaere melakoni debutnya dengan cukup apik kendati bermain dengan sebagai pemain cadangan di babak kedua. Meski hanya bermain sekitar 19 menit, kata Pioli, CDK adalah pemain yang jenius namun belum memperlihatkan kualitas permainan terbaiknya. "Dia pria yang cerdas, dia bisa membaca beberapa situasi sebelumnya. Dia mengalami musim panas yang aneh sehingga dia masih belum dalam kondisi terbaiknya," kata Pioli. Bagi Pioli, gelandang serang CDK hanya butuh waktu untuk beradaptasi di AC Milan dan kompetisi Serie A. Tidak ada keraguan tentangnya, dia telah bergabung dengan klub dari liga yang berbeda dan dia perlu waktu untuk beradaptasi, beber Pioli. Pujian untuk debut Charles De Ketelaere bersama AC Milan. AC Milan memulai pertahanan gelar juara Serie A mereka dengan kemenangan 4-2 melawan Udinese Minggu 14 Agustus 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Tak hanya memulai Liga Italia 2022-2023 dengan 3 poin penuh, para fans AC Milan yang datang ke San Siro hari itu juga bisa melihat aksi pemain baru mereka, Charles De Ketelaere beraksi. Pembelian termahal AC Milan era Paolo Maldini tersebut masuk ke lapangan untuk menggantikan Brahim Diaz pada menit ke-71. De Ketelaere menempati posisi maju di lapangan tengah dan beroperasi di belakang striker. Debutnya pun berlangsung solid dengan ia mencetakkan 9 operan akurat dari 10 usaha
dengan menciptakan satu umpan kunci. Selain itu, ia juga sukses dalam 2 upaya dribble melewati lawan. Tak ayal, pujian pun datang dari berbagai pihak. Salah satunya adalah dari ex-striker yang pernah membela 2 kubu Milan, Gianpaolo Pazzini. "Saya melihatnya bermain bagus dan langsung penuh dengan hasrat untuk menang," ujar pria yang kini berusia 38 tahun itu kepada DAZN. Ia tak hanya punya kemampuan teknis tetapi bisa membaca dan mengerti permainan. Dirinya selalu tersedia untuk menerima bola. Ia bisa bermain di 3 peran di belakang striker. "Saya terkesima dengan kepribadiannya. Dia selalu meminta bola dari rekan-rekannya," lanjut Pazzini. Melakukan itu di Stadion San Siro yang penuh supporter sungguh tak mudah. Ia adalah pemain juara yang bisa melihat permainan, melakukan umpan segitiga, assist, dan dapat mencetak gol. Tuturnya seperti dikutip di Sport Week. De Catellieri bisa memilih operan dengan bagus dan mengeksekusinya lewat kemampuan teknis tinggi. Kendati demikian, pelatih Pioli meredam pujian-pujian tersebut. Baginya, pemain berusia 21 tahun itu masih perlu banyak belajar. Ia memberi impresi positif, ujar Pioli. Dirinya pemain sangat cerdas. Ia bisa membaca situasi dengan baik. Namun, musim panasnya tak ideal. Dirinya tak berada dalam kondisi terbaik. Talentanya tak diragukan lagi, tetapi ia datang dari liga berbeda dan perlu waktu untuk memahami sepak bola yang kami mainkan, tuturnya menutup. AC Milan ikat Tomori sampai 2027. AC Milan mengumumkan telah memperbarui kontrak Fikayo Tomori, bek asal Inggris itu diikat hingga tahun 2027 mendatang. Fikayo Tomori menjadi pemain krusial untuk AC Milan sejak gabung pada Januari 2021. Ia mulanya dipinjam dari Chelsea, namun penampilannya cukup untuk meyakinkan Rossoneri mempermainkan statusnya pada Juni di tahun yang sama. Pada musim penuh pertamanya di 2021-2022, ia menjadi andalan Stefano Pioli di lini belakang. Bek 24 tahun itu berkontribusi dalam sukses Milan merebut Scudetto pertama dalam 11 tahun. Milan tercatat cuma kebobolan 31 kali sepanjang musim itu, menjadi yang terbaik bersama dengan Napoli dalam urusan pertahanan. Puas dengan kinerja Tomori, Milan pun mengganjarnya dengan kontrak baru. Kontrak lamanya sebenarnya masih berlaku hingga 2025, tapi memilih kedua pihak sepakat memperpanjangnya hingga 2027. Tomori disebut juga akan mendapatkan kenaikan gaji di kontrak barunya ini. Dengan bayaran terbarunya diperkirakan 3,5 juta euro per tahun. AC Milan selanjutnya berupaya menyelesaikan pembicaraan kontrak baru dengan 3 pemain lainnya. Mereka adalah Sandro Tonali, Pierre Kalulu, dan Rafael Leao.